rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita pada hari ini masih diberi kesempatan untuk dapat hadir di tempat ini dalam rangka mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Nining Latifah selaku calon guru penggerak angkatan 11. Dalam kegiatan ini ada dua acara yang akan kita laksanakan. Yang pertama itu penyampaian materi budaya positif oleh calon guru penggerak yakni Ibu Nining Latifah, dan yang kedua nanti diikuti dengan diskusi. Nanti bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait materi yang disampaikan akan diberikan kesempatan. Nah, untuk lebih efisiensinya kegiatan kita pada hari ini, kita langsung saja memberikan kesempatan kepada Ibu Nining Latifah untuk menyampaikan materi budaya positif. Kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu untuk berdiri. Sebelum ada mulai melaksanakan atau mempresentasikan aksi nyata modul 1.1 diseminasi budaya positif di sekolah, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili. Di sini diwakilkan oleh Ibu Nurfida selaku Wakil Kepala Sekolah. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah sempat hadir di kegiatan diseminasi pada siang hari ini. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung mempresentasikan aksi nyata modul 1.1, di mana kami harus memaparkan budaya positif yang ada dalam program guru penggerak di modul 1.4, yaitu budaya positif. Nah, di modul 1.4 ini ada 6 konsep yang kami pelajari. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua teori motivasi, hukuman dan restitusi. Yang agak kurang. Ya. Yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Dan yang terakhir segitiga restitusi. Jadi menurut Dr. William Glasser, teori kontrol atau teori pilihan itu ada beberapa penjabarannya. Yang pertama, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Semua perilaku memiliki tujuan. Yang selanjutnya, modal berpikir, kita selalu berpikir menang, menang, dan menang. Kita tidak pernah berpikir untuk kalah, kan? Kayak walaupun kita bersikap atau berperilaku negatif, ketika ditanya oleh kepala sekolah, kira-kira kita akan mengaku kalau kita bersalah atau tidak? Tidak, kan? Kita tetap bertahan bahwa kita benar. Selanjutnya yaitu realistis atau kebutuhan. Kita berbeda. Setiap orang itu memiliki kebutuhannya yang berbeda-beda. Begitupun peserta didik atau murid kita.
setiap murid itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Selanjutnya, pandangan orang lain tentang dunia. Pandangan kita tentang dunia itu akan berbeda dengan pandangan orang lain. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Contohnya kalau kita menyuruh anak untuk menggambar gunung, ada yang langsung segitiga, yang lain ada yang bulat. Itu berbeda-beda. Berarti pandangan kita terhadap dunia itu berbeda-beda, tidak akan sama. Nah, dari pandangan itu ada turunannya yang ke bawah. 5 kebutuhan dasar manusia. Kita memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama yaitu penguasaan. Yang kedua, kasih sayang. Kita butuh kasih sayang, dikasih dan disayang ya. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat itu kesenangan. Nanti akan dijabarkan di slide selanjutnya. Sebelum ke teori berikutnya, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Ini pertanyaan pemantik. Apakah Anda setuju dengan pernyataan di bawah ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bapak Ibu setuju atau tidak? Tidak. Kadang Setuju. Hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. setuju. Setuju ya? Setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Sangat setuju. Sangat setuju. Selanjutnya kita akan belajar mengenai perubahan paradigma teori. Di perubahan paradigma teori ini, ilusi kita sebagai guru, ilusi guru mengontrol murid. Kita posisinya, saya sendiri di kelas, pasti ilusi saya harus mengontrol mengontrol murid saya. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Bagi saya, ketika saya mengontrol semua murid, itu akan efektif bagi murid-murid saya. Itu ilusi kita. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi, itulah paradigma teori kontrol yang kita jalani atau saya pribadi juga jalani. Paradigma teori kontrol yang salah selama ini kita terapkan kepada murid-murid kita. Ini adalah perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Yang di sebelah itu stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu teori yang dulu. Kalau yang teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak egois dengan pandangan kita sendiri, tapi kita memahami bahwa pandangan lain dari orang itu juga harus kita terima. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Setiap kesalahan orang itu pasti perbuatan yang negatif. Tapi kalau teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Ada tujuannya. Yang di bawah, orang lain bisa mengontrol saya. Sementara teori
teori kontrol itu hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Yang di bawahnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sementara dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan baru. Kita berkolaborasi dengan orang-orang agar menciptakan pilihan baru. Yang terakhir, seperti tadi, model berpikirnya menang dan kalah saja. Sementara dalam teori kontrol itu model berpikir kita menang dan menang. Ini makna disiplin. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Disiplin dari membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Yang di bawahnya nilai-nilai kebajikan universal. Dari disiplin positif tadi akan lahir nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai-nilai kebajikan universal yang kita inginkan, yang ingin kita capai dari murid-murid kita, yaitu dengan profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan yang terakhir kreatif. Ini teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Teori motivasi ini ada 3 kategori. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan. Dari teori motivasi perilaku manusia, saya ingin bertanya dulu. Ketika misalnya Ibu Arafah ditugaskan oleh kepala sekolah untuk mengikuti kegiatan seminar, sementara pada saat yang sama Ibu Arafah itu ada jamnya di kelas, maka sudah pasti dengan paksa Ibu Arafah itu akan mengikuti perintah kepala sekolah. Itu untuk menghindari ketidaknyamanan kita terhadap kepala sekolah. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contoh, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Kayak tadi, apa yang akan Ibu Arafah dapatkan ketika Ibu Arafah melaksanakan perintah dari kepala sekolah itu? Berarti Ibu Arafah akan mendapat sanjungan atau dihargai atau didukung oleh kepala sekolahnya bahwa dia sudah melaksanakan atau melakukan perintah dari kepala sekolahnya, mengikuti kegiatan seminar di luar sekolahnya, sementara dia punya jam di sekolahnya. Yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang ini akan menjadi yang seperti apa bila saya melakukannya. Nih, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya
tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi cakupan buat memerintah diri sendiri. Jadi ketika bahasa kemerdekaan itu adalah kita terlepas dari diperintah oleh orang, kita juga terikat oleh kita harus memerintah diri kita untuk berubah. Yang di bawah dihukum oleh penghargaan. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan itu merusak hubungan. Yang kedua, penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan itu menghukum dari jangka panjang dan jangka pendeknya. Penghargaan menurunkan kualitas. Jadi kualitas anak itu dalam jangka panjangnya dia akan menurun. Karena apa? Karena penghargaan tadi. Dia akan mematikan kreativitas murid kita. Kalau kita memberi selalu menjunjung apapun itu dengan penghargaan. Dan yang terakhir, penghargaan mematikan motivasi intrinsik anak. Bentuk program kebajikan. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan, perlu diingat ketika kita memberikan pengakuan atau apresiasi terhadap murid, apa yang harus kita ingat? Memberi pengakuan secara khusus, memberi pengakuan secara pribadi kepada semua murid, dan pengakuan secara konsisten. Fokus pada prosesnya. Ini contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Yang kolom pertama itu kemarin saya perhatikan. Ketika kita berbicara seperti itu kepada anak, maka rasa empati itu besar sekali. Situasinya pada saat menolong murid di kelas kita. Itu yang di bawahnya agak buram ya Bapak Ibu. Saya menghargai kepada kepedulian. Yang di bawahnya rasa terima kasih, itu rasa tanggung jawab. Nah yang ini yang harus kita pahami bersama, perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Sementara konsekuensi sesuatu harus terjadi. Membuat anak-anak atau fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Yang konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Yang di bawah paksaan, stimulus tanggapan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, itu hukumannya. Sementara konsekuensinya mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Jadi tinggal Bapak Ibu baca di bawahnya. Sekarang coba Bapak Ibu dari hukuman dan konsekuensi tadi, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu. Ini kan tindakan guru, yang kolom sebelahnya itu ada hukuman atau konsekuensi yang didapat. Kolom pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu bentuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Hukuman atau konsekuensi? Ada yang bilang konsekuensi, ada yang bilang hukuman. Yang kedua, kolom kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Itu hukuman. Iya.
Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Konsekuensi. Itu konsekuensi. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpukan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu konsekuensinya. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Konsekuensi. Ada yang konsekuensi, ada yang hukuman. Kita lihat jawabannya. Mencatat 100 kali itu hukuman fisik ya. Lari mengelilingi lapangan Hukuman. itu hukumannya. Murid diminta push up Hukuman. itu fisik. Itu hukuman yang kita berikan kepada siswa. Mengganti berarti konsekuensi dari apa yang dia lakukan. Membersihkan tumpuhan itu kesalahan yang dia dapat yang harus dia pertanggungjawabkan. Itu konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu. Itu hukuman karena dia tidak memakai sepatu hitam. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Itu konsekuensi karena dia terlambat 10 menit dari pelajaran PJOK. Jadi banyak konsekuensi ya. Jadi konsekuensi itu apa yang dia dapat dari apa tanggung jawab yang dia lakukan. Kalau hukuman itu bentuk fisik ya. Selanjutnya apa itu restitusi? Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Jadi menurut Gosser bahwa restitusi itu proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Nah, dari tadi restitusi, indikasi gagal dan indikasi sukses. Hukuman itu indikasinya gagal. Sementara identitas sukses itu ada disiplинnya, konsekuensi dan restitusi. Nah, kalau hukumannya tadi fisik, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, konsekuensinya sesuatu harus terjadi, restitusinya merupakan itu pilihan kita. Nah, di bawah, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Jadi hukuman itu dalam waktu panjang itu tidak nyaman. Sementara konsekuensi ketidaknyamanannya dalam jangka waktu yang pendek. Sementara restitusi kita menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Ini 9 ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran atau bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Selanjutnya, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ciri restitusi diri adalah cara yang paling baik. Sadar diri. Fokus pada karakter bukan tindakan. Fokus pada solusi
Dan yang terakhir, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini keyakinan kelas. Di keyakinan kelas itu mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Karena kita memiliki peraturan harus menggunakan, misalnya mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Itu peraturan. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Itu untuk mendukung motivasi intriksi. Kembali ke nilai-nilai keyakinan yang menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi kalau dalam berkendaraan kita tidak memakai helm, berarti kita melanggar aturan. Dalam budaya positif itu ada lingkungan positif yang pertama, yang kedua keyakinan kelas, yang di bawahnya itu peraturan kelas. Ini kesepakatan, contoh kesepakatan kelas. Yang pertama, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Yang kedua, kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Yang di sebelahnya, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan belajar, aktif dalam pembelajaran dan tertib. Ini perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturannya selalu kembali buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya pasti berubah. Keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Kalau kalimat peraturannya dilarang mengganggu orang lain, maka keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Yang ini 5 kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Yang kami pelajari 5 kebutuhan dasar kita sebagai manusia itu, yang pertama, kasih sayang dan diterima, atau bahasa Inggrisnya believing. Yang kedua, penguasaan. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Yang terakhir, bertahan hidup, survive. Itu yang kita butuhkan. Ini ada kalimat yang saya rangkai. Ini termasuk kebutuhankah, kasih sayangkah, kebebasankah, atau penguasaan? Silakan Bapak Ibu isi atau jawab saja. Kalimat pertama, Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya, kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Kira-kira kebutuhan apa yang dia butuhkan? Kesenangannya. Yang kedua, Ibu guru tidak menyapaku hari ini. Padahal aku pakai jepit rambut baru. Perhatian, kasih sayang. Yang dia butuhkan kasih sayang. Yang terakhir, yang ketiga, aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja. Dengerin ibu guru saja. Itu butuh apa? Kira-kira siswanya butuh apa? Kebebasan. Dia butuh belajar di luar. Iya.
mengeksplor. Yang terakhir, aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Kebutuhan apa kira-kira? Perhatian. Ini 5 kebutuhannya. Aku sih seram banget. Apa? Kebebasan kah? Bertahan hidup, penguasaan, kesenangan atau kasih sayang? Kesenangan. Apa? Kasih sayang dan dapat diterima di atas. Sekarang 5 posisi kontrol. Ini 5 posisi kontrol kita sebagai guru. 5 posisi kontrol kita sebagai guru itu yang pertama sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Itu posisi kita sebagai seorang guru. Yang ketiga, teman, pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Saya baca yang atas aja ya. Buram. Guru berbuat, misalnya sebagai penghukum, menghendaki atau menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menghardik. Itu sebagai penghukum. Semuanya nggak boleh. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Segitu aja besarnya. Tetap ya kurang. Kalau membuat orang merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya kan ibu ibu kecewa dengan ini Kita itu membuat mereka seakan-akan mereka merasa bersalah dengan apa yang mereka lakukan. Sebagai teman, posisi kita sebagai teman, misalnya membuat alasan untuk muridnya. Contohnya, misalnya Ibu Arafah nih memberikan PR kepada siswanya. Sementara siswanya, ibu nanti aja kita mengerjakannya. Ayo, maka Ibu Arafah dengan posisinya kalau dia menempatkan diri sebagai teman, dia akan mengatakan, ayolah nak kerjakan, nanti ibu dimarahin sama bapak kepala sekolah. Itu dia menempatkan posisinya sebagai teman untuk muridnya. Yang keempat, pemantau, menghitung dan mengukur. Yang terakhir sebagai manajer. Sebagai manajer ini kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi yang kita sering lakukan dari setiap menghadapi semua masalah dengan murid kita, bukan kita semua sih, tapi mungkin saya pribadi ketika saya menghadapi permasalahan dengan murid, saya selalu memposisikan diri saya sebagai manajer. Saya ketika anak itu datang ke saya, maka yang saya lakukan adalah saya akan bertanya langsung dengan pertanyaan-pertanyaan, kenapa harus seperti ini? Kenapa kamu lakukan ini? Kenapa kamu memukul temanmu? Selalu memposisikan diri pada posisi manajer, tanpa harus kita sebagai penghukum terlebih dahulu, sebagai pembuat rasa bersalah terlebih dahulu. Bagaimana kita memposisikan diri sebagai teman terhadap mereka terlebih dahulu. Baru terakhirnya harusnya kita memposisikan diri kita sebagai manajer. Ada tugasnya, pertanyaan-pertanyaan. Nanti isi saja siapa yang mengatakannya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu kira-kira dari 5 posisi itu dia berada di posisi mana? Dari pertanyaan ini. Saya
saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti posisinya pembuat rasa bersalah. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu kita berada pada posisi mana? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Guru? Itu kita berada pada posisi penghukum. Yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu bapak. Itu kita memposisikan sebagai teman. Yang selanjutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Dari lima posisi ini, kira-kira dia berada di mana? Pertanyaannya, bagaimana? Apakah kamu mau mendapatkan stiker hari ini? Stiker bintang. Dia berada di posisi mana? Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas, menguatkan pribadi. Kira-kira kalau kita memberikan stiker kepada anak, itu kita berada di posisi mana? Teman. Kalau yang keempat itu kita sebagai pemantau. Sebagai pemantau. Yang terakhir, pertanyaan yang terakhir. Kamu selalu yang paling terakhir. Itu membuat dia merasa kecewa dia. Kamu selalu yang paling terakhir. Itu 5 posisi kontrol kita. Dia berada di posisi mana? Penghukumkah, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Yang kedua, kan dia, kamu selalu yang paling terakhir. Berarti dia berada di posisi pembuat merasa bersalah. Ini jawabannya. Saya kecewa sekali dengan kamu, pembuat orang merasa bersalah. Jadi yang benar cuma satu, Bapak Ibu ya. Yang ayolah lakukan demi Bapak Ibu, teman. Kamu tidak pernah benar melakukannya, itu penghukum. Dia menghardik ya. Yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker? Itu pemantau, hitungannya ya. Yang kelima, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu posisi manajernya. Yang terakhir itu sebagai penghukum. Segitiga restitusi. Ini segitiga restitusi. Yang terakhir ya Bapak Ibu, dari segitiga restitusi ini yang pertama itu kita menstabilkan identitas. Untuk apa sih segitiga restitusi ini? Untuk tidak harus memakai restitusi juga. Ada beberapa masalah yang tidak boleh kita gunakan segitiga restitusi. Ini untuk kita menghadapi masalah-masalah yang kita hadapi dengan murid. Nah, sebelum dari masalah itu harus kita lakukan adalah yang pertama, kita menstabilkan dulu identitas. Kita bertanya dulu. Yang kedua, validasi kebutuhan. Baru yang terakhir, menanyakan keyakinan. Misalnya, Ibu Suci di kelasnya punya murid
yang datangnya terlambat. Jadi untuk menghadapi itu Ibu Suci menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama yang harus Ibu Suci lakukan adalah menstabilkan identitas anak. Bertanya terlebih dahulu, kenapa dia sering datang terlambat? Apa sebabnya dia datang terlambat? Pasti ada alasannya. Kita dengarkan dulu alasan anak, baru kita validasi kebutuhannya. Dia terlambat, misalkan alasan anak itu terlambat karena tadi malam dia begadang, dia bekerja atau nonton apa gitu. Kita harus memvalidasi dulu kebutuhannya. Kita harus memberitahu terlebih dahulu anak itu bahwa dengan begadang dia tidak akan cepat bangun untuk datang ke sekolah. Baru kita menanyakan keyakinan kelasnya. Keyakinan kelas mana yang dia tidak patuhi. Dari segitiga restitusi tadi mengakhiri diseminasi yang saya berikan atau terapkan kepada Bapak Ibu. Semoga kita berbagi ilmu ini bermanfaat ke depannya. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk materinya. Dan selanjutnya kita masuk pada sesi kedua, yaitu sesi diskusi atau tanya jawab. Mungkin dari pemakaran tadi ada yang ingin Bapak Ibu tanyakan? Iya. Iya. Ibu Berhana. Saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin tadi sudah dijelaskan ya, tapi sayangnya kurang paham tadi ya. Ada tadi pada keyakinan kelas dengan peraturan itu. Apakah ada perbedaan antara peraturan dengan keyakinan kelas? Mohon penjelasannya Ibu Nini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Berhana yang bertanya perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Mari, saya yakin di setiap kelasnya sudah ada istilah peraturan atau keyakinan kelas yang sudah Bapak Ibu terapkan ya. Perbedaannya, kalau peraturan itu peraturan yang dibuat oleh Bapak Ibu guru, tidak melibatkan, sama sekali tidak melibatkan siswa. Dia menggunakan kalimat negatif, dilarang terlambat di kelas, atau dilarang terlambat datang kelas, dilarang dilarang menggunakan kata kasar di dalam kelas. Itu kalimat-kalimat negatif yang kita gunakan. Itu peraturan kelas yang kita gunakan dulu. Tapi keyakinan kelas itu kita melibatkan siswa. Jadi antara guru dan siswa itu terlibat dalam pembuatan keyakinan kelas. Dan di dalam keyakinan kelas tidak boleh menggunakan kalimat negatif. Misalnya dilarang dilarang terlambat datang ke sekolah, atau dilarang menggunakan masker. Dilarang menggunakan, ini peraturannya. Kalau di dalam keyakinan kelas itu tidak memakai masker itu
kalimat-kalimat dalam peraturan. Dalam keyakinan kelas itu tidak boleh menggunakan kalimat dilarang, tidak boleh dan sebagainya. Tapi gunakanlah bahasa yang positif. Itu nilai-nilai kebajikan universal tadi. Itu yang harus kita terapkan di dalam kelas. Kalaupun Bapak Ibu sudah membuat peraturan kelas menggunakan kalimat dilarang atau jangan, itu Bapak Ibu silakan rubah atau buat peraturan baru dengan peraturan baru dengan muridnya atau siswanya, bahwa ketika kita membuat keyakinan dalam kelas itu tidak boleh menggunakan kata dilarang, tidak boleh dan sebagainya. Tapi gunakanlah bahasa-bahasa yang positif. Mungkin ada pertanyaan lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pemaparan Ibu ini tadi, ada yang saya ingin tanyakan, yaitu mengenai permasalahan yang ada di sekolah kita. Di mana di sekolah kita ini peserta didiknya sering tidak hadir karena mengikuti orang tuanya ke gunung. Nah, bagaimana tindak lanjut dari permasalahan tersebut untuk menciptakan kondisi positif? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau tindakan positif yang harus dilakukan. Ini permasalahan yang sering kita hadapi di sekolah ini, karena sekolah kita juga sekolah pinggiran. Dari saking pinggirnya sudah dikelilingi oleh gunung. Otomatis semua ada 75% orang tuanya itu adalah petani. Seperti yang ditanyakan oleh Ibu Arafah tadi, siswa yang sering gak datang sekolah karena dia ikut orang tuanya ke gunung. Bagaimana kita menghadapinya? Kita bisa menggunakan permasalahan itu, kita bisa selesaikan dengan menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama, kita tanyakan dulu anaknya, kenapa mesti harus ikut orang tua ke gunung. Lalu kita bertanya kepada anak, apakah tidak ada solusi lain tanpa harus dia ikut ke gunung. Kan bisa saja dia tinggal bersama neneknya mungkin, paman atau bibinya mungkin, agar dia tidak tertinggal mata pelajaran di sekolahnya. Baru nanti Ibu Arafah terapkan keyakinan kelas mana yang sudah dia langgar. Terus kalaupun dari permasalahan itu tidak kita gunakan segitiga restitusi, bisa juga dengan alternatif berikan pelajaran kepada dia yang berkaitan dengan apa yang ada di alam, apa yang ada di gunung. Misalkan hitungan, coba anak nanti ke gunung, PR kasih aja tugas ke dia, hitunglah berapa kilo orang tuanya memetik jagung hari ini, atau berapa karung jumlah petikan jagung yang dicapai atau yang sudah dilaksanakan oleh orang tuanya hari ini. Padahal dia tidak tertinggal dengan mata pelajaran yang dia yang harusnya diperoleh hari ini. Mungkin demikian yang bisa Mada terapkan, lebih dan kurang mohon maaf. Terima kasih pemaparan yang sangat luar biasa dari permasalahan yang kita hadapi. Selanjutnya kita akan tutup kegiatan diseminasi kita pada hari ini, dan sebelumnya saya mungkin tambah ya sedikit. Untuk masalah yang ditanyakan oleh Ibu Arafah tadi, bisa kita terapkan konsekuensi. Ya, konsekuensinya itu dengan memberikan tugas menyelesaikan apa saja yang tertinggal, dengan catatan diberikan durasi waktu penyelesaiannya.
Itu dari saya sedikit. Dan kita akhiri kegiatan diseminasi kita hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang damai. Ini kelas yang damai